Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fedi dengan NIM C1401241089. Nah, untuk pertama kita bahas terkait hormon. Nah, untuk hormon sendiri yaitu senyawa kimia penyampai pesan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin bertugas untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas di dalam tubuh. Pertama-tama kita melakukan penimbangan terlebih dahulu pada ikan dengan kita mengambil ovaprin atau hormon ikan emas itu sendiri yaitu 0,6 mili per kilogram. Kita tambahkan juga larutan fisiologis yang dimana perbandingan 1:3. Nah, kita injeksikan di intramuskular. Yuanita et al. 2018. Intramuskular adalah metode yang umum dan efektif digunakan untuk menginjeksi suatu zat atau agen spesifik ke dalam jaringan obat ikan secara langsung dengan takaran dosis tertentu. Nah, dosis tertentu yang dimaksud yaitu dosis yang seperti tadi untuk ikan mas ada 0,6 mili per kilogram. Nah, selanjutnya kita bahas terkait hipofisa. Ini mana pada praktikum kali ini juga kita mengambil hipofisa pada ikan. Nah, apa sih hipofisa itu sendiri? Yaitu hipofisa adalah pusat kendali utama atau master gland karena hormon spesifik yang dieksekusikan berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya di seluruh tubuh. Nah, ini saya ambil dari Laporte dan Van Kellekom 2003. Nah, pada mengambil hipofisa ini kita pertama-tama memotong terlebih dahulu kepala ikan, lalu kita membelah kepala ikan tersebut dan lalu kita membuka tengkoraknya dan kita mencari hipofisanya dan lalu kita ambil untuk nanti kita awetkan seperti itu. Penggunaan kelenjar hipofisa yang didonorkan ini nih berpengaruh penting pada keberhasilan penjajahan ikan resipien, di mana ini sangat berhubungan dengan aquaculture, di mana kunci keberhasilan suatu aquaculture pada keberhasilan produksinya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Seegers et al. 2021, rangsangan hormonal yang diberikan dari ikan donor dapat meningkatkan kadar hormon gonadotropin di dalam darah ikan betina resipien sehingga memicu proses pematangan telur lebih cepat. Saya akan jelaskan terkait praktik yang telah saya lakukan di materi seks reversal dan pengecekan jenis kelamin melalui metode asetokarmin. Ini mana? Pada praktikum kali ini kita melakukan pembedahan dengan memotong di bagian operculum dan lalu nanti dilanjut di bagian urogenital. Nah, di bagian urogenital ini kita memotong lurus sampai tadi kita memotong di operculum. Nah, pada metode ini visualisasi histologis berbasis pewarnaan ini sangat diandalkan dalam pengamatan dan evaluasi efektivitas dari dosis ataupun dari lautan yang kita berikan untuk mendoktrin suatu seks reversal di dalam suatu organisme. Nah, ini saya ambil dari Desvira et al. 2016. Lalu selanjutnya kita melakukan perapian ataupun merapikan dari hasil sayatan tadi atau hasil pemotongan tadi untuk kita nanti bisa mengambil organ-organ yang ada di dalamnya seperti usus dan sebagainya, dan kita nanti akan mengambil dari gonadnya untuk nanti kita teliti. Nah, di sini kita ngambil dari ususnya, kita ambil dan beberapa organ-organ lainnya. Nah, dari metode ini, metode pengamatan teliti pada sayatan jaringan yang mendapatkan tetesan asetokarmin terbukti mampu memvisualisasikan sel bakal sperma berupa bintik-bintik pekat yang memvalidasi struktur suatu gonad kayak gitu. Ini saya ambil dari Bagawati et al. 2016. Nanti kita bisa melihat gimana hasil dari praktikum kita kali ini. Ini kita mengambil gonadnya. Kita gulung untuk gonadnya.
dan nanti kita taruh di kaca preparat seperti itu. Nah, ini berikut juga untuk dari ikan yang satunya lagi, kita ada 3 ikan yang kita lakukan ataupun yang kita ambil bonetnya. Oke, setelah kita ambil bonetnya, kita taruh di kaca preparat dan kita gurus secara halus kayak gitu. Nah, jaringan koordinat hasil pembedahan diletakkan pada kaca preparat dan ditetesi cairan pewarna asetokanin agar struktur seluler dapat diidentifikasi. Ini sambil dari Abdullah et al. 2023. Untuk selanjutnya, kita lakukan suatu pengamatan. Nah, spesimen kelenjar yang telah berhasil diangkat melalui pembedahan wajib melalui tahap pewarnaan histologi agar struktur sel pembentuk suatu gonad dapat dibedakan dengan kontras visual. So, et al. 2020. Nah, untuk selanjutnya pemantauan visual mengenai kaptur memberikan bukti empiris bahwa gen sekretarial terserap. Nah, ini saya ambil dari Rohmaniah et al. 2019. Nah, ini dia berikut hasilnya, dapat dilihat di sini untuk nah. Oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penjelasan terkait pengecekan sperma dan cryopreservasi. Menurut Rodo et al. 2023, cryopreservasi adalah salah satu metode penyimpanan sel dalam jangka waktu yang lama, yang dimana menggunakan suhu yang sangat rendah, sekitar minus 196 derajat Celcius, yang dimana menggunakan nitrogen cair, dimana proses metabolisme sel itu tuh dihentikan tanpa mematikan sel tersebut. Nah, dari cryopreservasi ini sebenarnya kita mengecek sel sperma terlebih dahulu. Walau dari cek sperma ini kita menggunakan motilitas dan viabilitas. Ini dilihat dari motilitas dan viabilitasnya berikut ini. Nah, setelah ikan mas layak diproses lebih lanjut memiliki motilitas massa dengan gerakan yang aktif dan progresif. Dari hasil sebelumnya itu menunjukkan dari berapa yang bergerak dan berapa yang enggak dengan kriteria bioperseptik ini, kriteria ini ada beberapa tahapan. Nah, saya menjadi lengkarannya atau pembuahan serial ini menggunakan masyarakat atas di awal 70% sampai telur dan juga di MOS, jadi itu perbandingan dengan 90% dan MOS-nya 10%. Gitu. Hasilnya untuk cryopreservasi itu sendiri itu ada ekuilibrasi, terus ada pre-freezing, ada freezing, dan juga ada thawing. Nah, di beberapa tahap ini memiliki berapa suhu dan juga berapa waktu yang memang sesuai gitu, dari 3 sampai 5 menit dan terus. Nah, sama ikan mas, meskipun proses pembentukan sering menurunkan kualitas nilai mobilitas pasca thawing yang dianggap masih kompetitif lah untuk produksi lapas yang di kualitas aquaculture itu di atas 30-40% dengan catatan prestasi penetasan tetap tinggi. Nah, dari ini saya ambil dari Bokor et al. 2023. Dalam perubahan langsung paparan fluktuatif tetap dapat menyebabkan pasca ekstraksi secara langsung muncul pergeseran drastis pada profil kecepatan laju renang tiap populasi dan juga dari ketahanan atau viabilitas dari suatu sperma. Nah, dari hal ini kita dapat kita simpulkan bahwa seluruh sperma yang motilitasnya dan viabilitasnya itu tuh dapat dipengaruhi beberapa hal dari setelahnya kita lakukan thawing, yaitu dari mulai perlakuan prosedur emang kita salah atau enggaknya, ataupun emang dari suhunya itu sendiri. Nah, kenapa ikan bisa pokoknya dari sebelumnya bagus sampai ataupun dari sebelumnya itu 70-80% berkurang jadi 30-40% itu karena memang berapa tuh sudah mati atau berapa yang memang sudah terdegradasi atau sel spermanya, yaitu dari paparan suhu yang memang cukup tinggi ataupun paparan suhu yang memang fluktuatif. Itu saya ambil dari Monovic et al. 2021 tadi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.